Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Selamat sore saya sampaikan untuk seluruh teman-teman mahasiswa program studi bahasa Arab dalam mata kuliah Kitabatul Khitatil Bahsi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menjalankan seluruh aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya, lancar tanpa ada halangan satu apapun. Baik, terima kasih teman-teman. Sebelumnya untuk kesempatan kali ini tema kita adalah berkenaan dengan latar belakang. Nah, sebelum melakukan penelitian, tentu ada hal penting yang melandasi setiap peneliti untuk melakukan risetnya. Hal penting tersebut biasa dikenal dengan istilah latar belakang. Nah, biasanya kita akan meletakkan latar belakang itu di bagian awal dari karya tulis yang kita susun. Nah, apa sebenarnya latar belakang itu? Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang kita sampaikan, apa yang kita teliti, apa yang nanti akan kita kaji dalam penelitian yang kita lakukan. Nah, berikutnya, latar belakang juga bisa diartikan sebagai kumpulan informasi yang disusun secara rapi, sistematis, yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Bagaimana cara menyusunnya? Latar belakang disusun berdasarkan alasan rasional sehubungan dengan pandangan penulis yang akan melakukan penelitian. Latar belakang yang baik itu adalah latar belakang yang disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Beberapa hal yang semestinya ada dalam latar belakang. Yang pertama itu adalah kondisi ideal yang diharapkan terjadi. Yang kedua adalah kondisi aktual yang saat ini terjadi. Dan yang ketiga adalah tawaran solusi. Nah, ini teman-teman ada beberapa hal penting, poin penting yang mesti teman-teman perhatikan dalam menyusun latar belakang penelitian. Yang pertama itu adalah bertindak sebagai detektif. Artinya betul-betul melakukan kajian secara mendalam, meneliti setiap aspek yang ada guna menemukan fokus dari penelitian yang nantinya akan kita lakukan. Yang kedua adalah mengetahui fakta di lapangan, kemudian menemukan fokus permasalahan dan penjelasan masalah. Berikutnya, bagaimana cara membuat latar belakang? Cara membuatnya itu adalah sebagai berikut. Bagian awal ini adalah berisi gambaran umum ke khusus ataupun khusus ke umum mengenai isu permasalahan apa yang akan dan sedang kita angkat dalam sebuah penelitian. Kemudian bagian yang kedua, bagian yang tengah itu menjelaskan tentang fakta dan juga data yang didapatkan dari sumber yang benar serta memberikan ulasan dari penelitian yang terkait dengan isu yang diangkat.
Kemudian bagian yang terakhir itu menjelaskan kepada pembaca mengenai tawaran, solusi, dan penyelesaian masalah yang akan menjadi judul penelitian. Nah, sekarang contohnya bagaimana? Contohnya adalah sebagai berikut. Di paragraf pertama dalam hal ini bukan hanya sekedar paragraf, artinya bagian awal dari latar belakang itu. Karena latar belakang tidak mungkin nanti dalam sebuah penelitian kita hanya satu paragraf saja, tidak. Tetapi ini adalah paragraf-paragraf awal yang nanti akan kita tulis untuk menyusun sebuah proposal ataupun karya tulis. Contoh di paragraf pertama misalkan ini berkenaan dengan isu PLN misalkan. Di era saat ini kebutuhan akan energi listrik sangat banyak di kalangan masyarakat. Dalam kasus ini adalah kebutuhan energi listrik untuk baterai handphone. Pada umumnya masyarakat menggunakan sumber listrik yang sudah ada, baik melalui PLN maupun power bank untuk mencas handphone tanpa ada efek ke kesehatan pengguna. Jadi ini adalah gambaran umum bagaimana biasanya masyarakat itu menggunakan listrik, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya kaitannya dengan kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya, juga mengenai masalah baterai handphone dan lain sebagainya. Selanjutnya pada bagian yang kedua kita mengangkat. Untuk itu diperlukan sebuah alat yang dapat memberikan sumber energi sekaligus menyehatkan tubuh. Karena tadi disampaikan bahwa cenderung itu kita tidak terlalu atau mungkin belum memperhatikan kaitannya dengan masalah kesehatan dan lain sebagainya. Bagian kedua, untuk itu diperlukan sebuah alat yang dapat memberikan sumber energi sekaligus menyehatkan tubuh. Umumnya setiap orang menyukai olahraga lompat tali, baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan menyukai olahraga tersebut. Di samping murah, alat ini tidak memerlukan tempat yang luas dan dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Nah, ini kan biasanya kita belum menemukan itu. Jadi ketika seseorang melakukan kegiatan olahraga misalkan, itu belum ada yang namanya alat yang bisa digunakan untuk cas baik HP dan lain sebagainya. Padahal HP itu kan merupakan satu hal yang sangat menjadi kehidupan kedua bagi orang, atau bahkan mungkin ada yang mengatakan bagian pertama. Karena kalau tidak pegang HP dalam waktu hitungan detik, hitungan jam, itu orang bisa pusing gara-gara tidak memegang HP. Nah, ini kadang-kadang kita tidak punya kesempatan untuk cas HP karena mungkin pada saat itu kita sedang sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita. Nah, oleh karena itu diperlukan alat khusus yang itu mudah untuk dibawa kemana-mana, efektif, efisien, bisa melakukan cas terhadap HP kita, baterai HP dimanapun kita berada. Paragraf yang ketiga, nanti kita akan memberikan sebuah tawaran. Masalah yang sering muncul adalah ketika seseorang yang sedang sibuk melakukan olahraga dan tidak sempat mengisi daya baterai handphone yang dia miliki, baik melalui sumber listrik maupun power bank. Untuk itulah diperlukan sebuah alat yang dapat menciptakan arus listrik yang dapat dipakai untuk mengisi daya baterai handphone dengan menggunakan charges loncat. Nah, ini merupakan tawaran solusi yang nanti disampaikan dalam lataran belakang itu. Ini di bagian yang terakhir. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit pengantar aja kaitannya dengan materi kita yang nanti bisa teman-teman lanjutkan dengan diskusi kelompok, diskusi dalam kelas bagaimana biasanya. Baik, terima kasih. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.